Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqal adzim. Hadirin yang mulia, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang ibu-ibu ini dengan kemuliaannya. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki seorang ibu ini mulia. Sehingga apa? Baginda Nabi SAW ini menyampaikan bahwa surga ini di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki bapak. Kenapa? Karena ibu ini memiliki perjuangan yang berat untuk anak-anaknya. Seorang ibu ini manakala dia hamil, ini hari demi hari ini bertambah kesusahannya. Tambah hari ini tambah susah. Mau tidur miring ndak enak, mau tidur tengkurap ndak enak, mau tidur terlentang juga ndak enak, gitu. Jenengan semua mengalami, mau duduk semakin ndak enak lagi, gitu. Mau duduk terganjal. Nah, ini belum selesai. Penderitaan yang semacam ini belum selesai. Masih lagi nanti apabila anak ini sudah mendekati 9 bulan, maka kadang gerakan anak ini pun menyakiti perut ibu. Gitu? Menyakiti perut ibu-ibu ini. Sakit rasanya. Tapi karena ibu ini ibu yang mulia, dengan gerakan anak yang menyakitkan perutnya ini malah senang, malah bahagia. Dia mengatakan, alhamdulillah anakku sehat. Inilah seorang ibu. Maka hadirin yang mulia, sungguh kita ini berdosa jika kita ini berdurhaka kepada ibu kita. Maka kewajiban seorang anak ini menghormati ibunya. Tidak boleh kita ini durhaka kepada seorang ibu. Belum lagi hadirin yang mulia, nanti waktu melahirkan ini seorang ibu ini kesakitan bersimbah darah. Gitu? Sakit bersimbah darah. Sebagian lagi anak-anak ini ada yang telah menorehkan bekas yang tidak bisa hilang di perut seorang ibu apabila dia lahir secara sesar. Kalau orang sesar itu dioperasi itu bekasnya itu masih ada. Nah, ini tidak akan hilang. Maka penderitaan ibu ini akan bertambah melihat itu ada bekas luka di dalam melahirkan seorang anak ini. Maka sungguh durhaka jika seorang anak ini tidak berbakti kepada ibunya. Hadirin yang mulia, apabila kita melihat penderitaan seorang ibu ini tidak hanya waktu mengandung dan melahirkan saja. Manakala bayi ini sudah lahir saja, maka seorang ibu pun tidak terus serta-merta ini bebas dari penderitaan seorang bayi. Kalau malam begadang, kalau mau makan, sedangkan anaknya mau pipis, mau itu saja dihentikan makannya. Untuk apa? Untuk seorang anak ini. Tapi nanti manakala anak ini besar ternyata dia ini tidak tahu diri, apalagi durhaka kepada seorang ibu, maka ini durhaka sekali. Begitu juga kita ini juga anak. Walaupun kita ini seperti ini, kita ini anak juga. Maka berbuat baiklah dengan ibu kita. Hadirin yang mulia, satu peristiwa ini Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, nanti saya ini masuk surga bersama-sama siapa?" Jadi Nabi Musa ini bertanya kepada Allah. Allah pun berfirman, "Kau nanti akan masuk surga bersama penjual daging di pasar itu." Maka Nabi Musa alaihissalam ini melihat penjual daging, wah, orang seperti ini masuk surga bersama saya ini sepertinya tidak layak ini, tidak level saya itu. Bahasa kita seperti itu. Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala ini kan la yukhliful mi'ad. Tidak pernah menyalahi janjinya. Tidak pernah zat yang tidak pernah menyalahi janji. Maka Nabi Musa ini penasaran, apa yang menyebabkan dia ini masuk surga bersama saya? Maka Nabi Musa itu mengikuti penjual daging itu sampai ke rumahnya.
Ternyata sampai rumah itu penjual daging itu, daging yang tidak habis, daging-daging terbaik itu dipilih, dicincang, kemudian dimasak, dicuci bersih, dimasak dengan bumbu-bumbu yang lengkap, maka dia suapi ibunya. Wahai ibuku makanlah, wahai ibuku makanlah, wahai ibuku makanlah. Begitu terus sampai makanan itu habis, maka ibunya menengadahkan tangannya dan berdoa, ya Allah, masukkanlah anakku ke surga bersama Nabi Musa alaihissalam. Jadi seorang anak ini masuk surga karena doa ibunya, sehingga dia masuk surga bersama-sama Nabi Musa alaihissalam. Maka hadirin yang mulia, bagaimana kita ini harus mencintai ibu kita, berbakti kepada ibu kita, walaupun apapun keadaan ibu kita. Apapun keadaan ibu kita, walaupun ibu kita ini galak, walaupun ibu kita ini kadang menyakiti hati kita, itu seorang ibu kita tidak boleh menyakiti hatinya. Ilmunya apa? Ilmunya menghadapi ibu itu apa? Suruh diam saja. Kalau ibu ini sedang marah, kita ini suruh diam saja. Diam dan diam. Seperti Rasulullah menyampaikan itu, yang kemuliaan ini kan 3 kali. Umuka, ibumu. Maka untuk menghadapi ibu pun 3 kali juga, diam dan diam. Begitu. Kalau dimarahi ibu tidak usah balas nyuara, tidak usah, diam saja, diam. Nah, hadirin yang mulia, banyak orang-orang yang mulia ini karena kemuliaan ibunya, karena baktinya kepada ibunya. Seorang Uwais Al-Qarni ini tabi'in yang terkemuka setelah sahabat ini tabi'in. Maka Uwais Al-Qarni ini kenapa disebut tabi'in yang terbaik, tabi'in yang terkemuka? Karena dia ini senantiasa berkhidmat, melayani ibunya. Satu ketika orang-orang ini menganggap Uwais Al-Qarni ini gila. Kenapa? Karena dia ini memelihara anak sapi. Anak sapi itu kandangnya di bukit, tapi dia mengembalakannya itu di lembah. Kemudian kalau kembali ke bukit sana, anak sapi ini digendong sama Uwais Al-Qarni itu, gendong terus sampai ke bukit sana, ditaruh sana. Besok begitu lagi, terus setiap hari itu seperti itu, sehingga orang-orang mengatakan Uwais Al-Qarni telah gila. Tapi apa yang terjadi hadirin yang mulia? Ternyata Uwais Al-Qarni ini diminta oleh ibunya. Ibunya meminta, wahai anakku, sesungguhnya aku ingin beribadah haji dan umroh. Sedangkan ibu Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan. Maka Uwais Al-Qarni ini ternyata melatih dirinya dengan memelihara anak sapi ini. Anak sapi ini kan semakin hari semakin besar. Dia gendong naik turun itu, ternyata dia melatih dirinya agar dirinya ini kuat. Setelah anak sapi itu menjadi sapi yang besar, dia pun masih kuat menggendongnya. Kemudian dijual untuk biaya umroh dan haji ibunya. Ibunya ini digendong tawaf keliling Mekah dan Ka'bah itu hadirin. Jadi tawaf mengelilingi Ka'bah ini ibunya itu digendong Uwais Al-Qarni, sehingga sudah tidak merasa berat lagi. Inilah yang menjadikan Allah ridho, Allah sayang pada Uwais Al-Qarni, sehingga sahabat Umar radhiyallahu anhu ini sahabat yang terkemuka, diminta oleh Rasulullah SAW, apabila kamu ketemu tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni, maka mintalah doa. Bagaimana ini? Seorang sahabat yang kedudukannya lebih tinggi disuruh meminta doa kepada tabi'in yang kedudukannya di bawah sahabat. Tapi karena apa? Karena kemuliaan Uwais Al-Qarni telah berbakti dengan sempurna kepada ibunya. Maka hadirin yang mulia, apabila ibu-ibu ini, bapak-bapak ini yang ada di sini ingin mulia di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah SAW, maka muliakanlah ibu kita masing-masing. Insyaallah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.